Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman, NIM 2506505011000177, LPTK Universitas Syah Kuala, bidang studi ekonomi. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di PTD SMA IT Darul Muta'alimin Lampung, Aceh Barat, mata pelajaran ekonomi dengan materi kebutuhan manusia. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan masuk dengan materi kebutuhan manusia. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana abwabal ulumi wal fuhumi wanshur alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, anak-anak semua, sebagai penyemangat kita, sebagai bentuk rasa nasionalisme kita, rasa cinta kita kepada tanah air, mari sama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional dengan judul apa kira-kira? Satu bangsa, satu bangsa. Baik, silakan. Ada yang mau memimpin? Oke, langsung saja kan? Silakan. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen dulu. Silakan dijawab. Nanti kalau tidak dijawab, terbuat apa? Baik, untuk yang pertama, Ainal Marzia. Ya. Alifa Mudharifah. Anggun Darmawati. Anissa. Dea Rahma Yunita. Febri. Isdatul Maghfirah. Mardia. Marlinda. Marlinda sakit. Marcella. Izin. Musina. Nabila. Nurbaiti Al-Khalida. Nur Safinda. Kiti Al-Kirami. Santi. Sarwa. Zahra Nasfa Haryana. Oke, baik. Ada yang belum dipanggil? Semua ya? Alhamdulillah, berarti satu orang sakit, satu orang izin. Baik. Anak-anak semua, jadi hari ini materi kita tentang kebutuhan manusia. Baik, sebelum
kita mulai pembelajaran. Di sini ada satu tampil. Kapan lagi punya tas sama sepatu bagus? Beruntung sekali aku. Uang jajan kakak ditambahin dong, Mak. Terus aku udah rusak nih. Aku mau yang baru. Aduh, banyaknya keperluan yang lain. Gimana ya? Uang sudah ada di tangan nih. Tapi kenapa perasaanku gak enak ya? Aduh, aman gak ya? Jangan! Ayo, tunjukin gue semua. Aman, kan jaminan PS. Ayolah, Mam. Belajar aja. Kapan lagi? Ya kan? Oke, menabung adalah pilihan yang bijak untuk masa depan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama diharapkan kepada peserta didik yang pertama itu dapat menjelaskan tentang kebutuhan manusia. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menganalisis tentang kebutuhan manakah yang harus diprioritaskan terlebih dahulu dan juga manakah kebutuhan yang harus dikesampingkan dahulu. Nah, tujuan kita mempelajari tentang kebutuhan manusia. Baik. Jadi dari video tadi kira-kira apa yang tergambarkan di pikiran kalian? Kira-kira apa itu kebutuhan? Silakan, ada jawab. Ya, kebutuhan apa? Keperluan yang harus segera dipenuhi. Keperluan yang harus segera dipenuhi. Bagus. Nah, kebutuhan itu adalah keperluan yang harus segera dipenuhi. Baik. Nah, untuk lebih memahamkan kita tentang kebutuhan, mari sama-sama kita lihat video berikut ini. Hai teman-teman, hari ini suasananya cerah sekali ya. Hari ini aku bersama Papa, Mama dan adikku, kami akan berbelanja di mall untuk membeli kebutuhan kami selama bulan puasa. Seperti biasa, suasana mall sangat ramai saat awal bulan, apalagi bulan puasa seperti ini. Ya, kamu pasti tahu lah ya itu kenapa. Oh iya, sebelum berangkat tadi, Mama sudah mencatat apa saja kebutuhan keluarga kami. Nah, ini dia catatannya. Oke, sekarang kami akan membelinya. Eits, sebelum itu, Mama akan mengelompokkan barang-barang yang sudah Mama catat tadi sesuai jenis kebutuhannya. Tentu saja, aku akan membantu Mama mengelompokkan kebutuhan, sedangkan Papa bersama adik. Mula-mula, Mama akan mengelompokkan barang-barang yang Mama catat tadi menurut intensitasnya. Di catatan Mama ada beras, air mineral, minyak goreng, telur, bumbu-bumbu untuk memasak, dan lain sebagainya yang termasuk bahan-bahan untuk memasak. Kebutuhan yang disebutkan tadi itu termasuk kebutuhan primer, karena kami harus membelinya untuk mempertahankan kelangsungan hidup kami, terutama selama bulan puasa ini. Yaitu Oke. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan terkait video? Ada? Bapak, Ya. jenis kebutuhan berdasarkan waktu ada kebutuhan besar dan masa depan. Ya. Kalau yang kayak haji itu kan kita setahun dulu tuh, Ya. termasuk Ya. Jadi misalnya kita berhaji. haji. Anda bagus tadi. Nah, misalnya kita mau berhaji, itu kan harus setor dulu. Itu kira-kira kebutuhan mendatang nggak? Gimana? Ya, itu termasuk salah satu kebutuhan yang akan datang. Artinya, kalaupun nggak sempat kita berhaji sekarang, masih bisa kita lakukan di masa yang akan datang. Selanjutnya kita akan melihat materi kita hari ini. Kebutuhan. Manusia.
Nah, gitu. Nampak nggak kira-kira? Ada yang mau membaca? Nah, silakan baca. Pengertian kebutuhan. Pengertian kebutuhan. Kebutuhan adalah segala hal yang diperlukan oleh manusia untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya dan mencapai tingkat kesejahteraan. Kebutuhan juga dapat dipahami sebagai semua yang dibutuhkan manusia untuk menjaga kelangsungan hidup dalam usaha mencapai kehidupan yang sejahtera. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebutuhan berarti sesuatu yang dibutuhkan. Maka kebutuhan manusia dapat diartikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia atau keinginan manusia yang harus dipenuhi demi tercapainya kepuasan rohani maupun jasmani. Untuk keberlangsungan hidupnya, kebutuhan ini dapat berupa barang atau jasa. Apabila manusia dapat memenuhi kebutuhannya, maka dapat dikatakan hidupnya telah mencapai kemakmuran. Begitu juga dengan kemakmuran. Kemakmuran dapat terjadi bila sebagian besar kebutuhan hidup manusia terpenuhi. Oke, nah itu pengertian kebutuhan. Jadi jelas sekali ya bahwa kebutuhan itu segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia. Sebenarnya itu apa? Untuk mempertahankan keberlangsungan hidup. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Baik. Kalau memang nggak ada yang ingin ditanyakan, untuk selanjutnya kita akan membagikan kelompok. Masing-masing kelompok nanti akan mengerjakan LKPD atau lembah kerja peserta didik yang sudah siapkan. Silakan duduk berhadapan dengan kawan kelompoknya masing-masing. Baik, kita akan membagikan 4 kelompok. Nah, ini di sini sudah Bapak siapkan bahan-bahannya. Nanti kalian tinggal menuliskan nama kelompoknya, kemudian kalian kerjakan sesuai dengan yang sudah diarahkan dengan LKPD ini. Baik, kelompok 1 ada di sini. 1, 2, 3, 4. Oke. Oke. Nah, silakan duduk menghadap kembali ke depan sebelum kita lanjutkan ke presentasi. Untuk karena kita berada di penghujung waktu, artinya sudah sedikit mengantuk, sedikit lelah, sedikit lesu, ya kan? Dan kita akan mengikuti beberapa gerakan berikut untuk untuk perkembangan kita semua. Oke? Ya. Kalian berdiri. Kalian nggak usah berpesona dengan musuhnya ya. Ikuti gerakannya. Ya, silakan. Latihan fokus.
lanjutkan dengan presentasi. Kelompok satu dulu. Kelompok satu dulu. Ya. Atau ada kelompok yang mau maju duluan? Nah, kelompok satu dulu. Biar adil lah. Ya. Kelompok satu dulu, silakan. Waktunya 5 menit lah. Cukup 5 menit? Lebih ya? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tentang jenis-jenis kebutuhan. Suaranya bisa sedikit kawan-kawan yang dengar. Jadi di sini ada tertera 5 kebutuhan. Nanti akan kita kelompokkan kebutuhannya masuk ke mana. Yang pertama ada 1 makanan dan gizi, 2 pendidikan, 3 kegiatan ekstrakurikuler, 4 pengembangan karakter, 5 pakaian dan tempat tinggal. Kalau dilihat dari intensitasnya, makanan dan gizi, pakaian dan tempat tinggal masuk ke kebutuhan primer. Kenapa? Karena kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Kalau nggak ada makanan dan gizi, seandainya nggak ada makanan, jadi kita apa? Kalau udah tetap mati. Kalau nggak ada gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kebutuhan menurut sifat. Di sini ada beberapa kebutuhan manusia menurut sifatnya. Jadi kami akan mengelompokkan menjadi 2. Yang pertama ada kebutuhan jasmani. Di sini kebutuhannya ada makanan, hubungan sosial, pendidikan dan pengembangan pribadi, pakaian dan tempat tinggal. Jadi di antara kebutuhan-kebutuhan tersebut yang termasuk kebutuhan jasmani adalah makanan, pakaian, tempat tinggal. Kenapa makanan, pakaian dan tempat tinggal itu termasuk ke dalam kebutuhan jasmani? Karena makanan, pakaian, tempat tinggal itu adalah kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh manusia, yang berhubungan dengan diri kita sendiri. Dan kebutuhan tersebut harus segera terpenuhi. Misalnya seperti makanan. Kalau kita kan makanan adalah kebutuhan jasmani yang bersangkutan dengan tubuh kita sendiri. Misalnya kita lapar, kalau kita nggak penuhi maka akan langsung berefek samping kepada diri kita. Yang kedua ada kebutuhan rohani. Oke, tadi telah disebutkan oleh teman kami bahwa makanan, pakaian dan tempat tinggal itu termasuk kebutuhan jasmani. Selanjutnya ada hubungan sosial, pendidikan dan pengembangan pribadi. Itu termasuk dalam kebutuhan rohani. Kenapa disebut dengan kebutuhan rohani? Karena berhubungan dengan kejiwaan seseorang. Misalnya seperti hubungan sosial. Kita tuh harus berinteraksi dengan masyarakat. Bahwa kita tuh aktif dalam masyarakat. Jangan seperti individu kita sendiri-sendiri. Masyarakat pun sendiri-sendiri. Kerukunan dan kedamaian di dalam masyarakat. Oke, selesai? Ada yang bertanya tentang pemaparan dari teman kalian? Tadi tentang apa? Kesehatan fisik, pengembangan karir, sama kesehatan Itu kebutuhan berdasarkan apa tadi? berdasarkan individu, masa depan, sekarang. Kebutuhan individu. Ada kebutuhan individu tadi, kebutuhan berdasarkan apa tadi? Subjek. Nah, kalau masa depan tuh dia masuk ke kebutuhan berdasarkan waktu, tepat sekali. Oke. Ada yang bertanya nggak ada? Kalau nggak ada, kita selesaikan untuk teman-teman ini. Ada Pak? Nah, silakan. Kan kita sebagai orang Islam kita beramal saleh, mengerjakan segala ibadah agar kita ingin kita masuk surga. Nah, jadi itu masuk ke dalam kebutuhan bersifat apa? Nah, silakan. Ini apa? Rohani. Kan kebutuhan sifat itu ada 2. Rohani sama fisik. Fisik itu masuk
Oke. Ada tambahan dari kawan-kawannya? Tadi penjelasannya sudah masuk kebutuhan kami. Oke, tepat sekali. Ada lagi? Ya. Ada. Jadi kebutuhan yang ditanyakan tadi selain masuk ke kebutuhan rohani, dia juga masuk untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Saya tanya tadi kebutuhan dan keinginannya kan untuk masuk ke surga. Syarat masuk surga apa? Beramal soleh itu harus melakukan kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan hari ini tujuannya adalah untuk masa yang akan datang. Sudah tepat sekali. Tetap. Ada lagi yang lain? Ada? Nah, kalau ada silakan kelompok ini ditutup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Apa yang kita tahu, sebenarnya kita kena musibah itu, tapi kita harus pakai uang yang kita tahu untuk musibah kita. Itu termasuk jenis kebutuhan apa? Untuk menabung, seperti yang saya bilang tadi, untuk menabung itu termasuk kebutuhan masa yang akan datang. Kita mudah-mudahan sekarang untuk keperluan nantinya. Tiba-tiba, pertanyaan dia tiba-tiba kita kena musibah, uang ada. Nah, kira-kira tuh di situ kebutuhan apa kira-kira? Kebutuhan sekarang. Ya, masuk kepada kebutuhan sekarang yang harus kita penuhi segera. Nah, itulah tujuan menabung itulah tadi, ya kan? Ya. Kita menabung untuk masa depan. Mana tahu ke depan kita sakit, nggak ada uang, ada tabung. Oke, mantap sekali pertanyaannya juga. Dari yang lain? Silakan untuk kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kembali kelompok 4. Baik, untuk materi kita sudah habis ya. Tadi sudah juga kita tampilkan video, kita juga sudah menampilkan slide berupa PPT ya. Kemudian kita juga sudah diskusi, sudah belajar kelompok dan presentasi sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya kita masuk kepada evaluasi pembelajaran kita hari ini. Kira-kira apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat nggak? Ya. Jadi sebelum kita lanjut ke evaluasi, Bapak mau tes dulu kira-kira masih fokus. Oke? Silakan dibaca yang kuat. Sebutkan warnanya, bukan pada tulisannya. Pertama. Siapa yang bilang merah? Ayo. Bagus. Ya, 2. Ternyata masih ada juga yang nggak terganggu dan tangan itu. Oke? Ya, sekarang kita masuk ke evaluasi. Kalian silakan mengerjakan. Di sini ada beberapa soal yang nanti setelah dikerjakan ini dikumpulkan. Nanti sama tugas yang tadi, Pak. Tugas kelompok. Oke? Dengan
cepat tulis nama. Siapa yang belum? Saya. Kira-kira waktunya 5 menit cukup? Jika sudah berada di posisi waktu, ya, oke. Dengan tugas kelompok nanti kan? Baik. Jadi, alhamdulillah luar biasa sekali ya semangat kita lihat pada hari ini. Nampak tadi dari mulai tugas kelompoknya, kemudian presentasinya, ada juga yang bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik, kita sudah berada di penghujung sesi, saatnya kita melakukan yang namanya refleksi. Silakan kalian tulis refleksi kalian di kertas ini. Mengenai ilmunya kalian bisa lihat di tulis refleksinya masing-masing. Buat nama. Baik, nah inilah pembelajaran kita hari ini, ya. Yang pertama tadi kita sudah menyaksikan beberapa materi dan juga beberapa video. Juga kita sudah melakukan speaking, main-main, kita sudah presentasi. Maka sebagai kesimpulan yang bisa kita dapat hari ini yang pertama kira-kira apa? Kebutuhan tadi apa? Pengertian kebutuhan? Itu adalah kebutuhan itu adalah keperluan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk keberlangsungan hidup. Yang kedua tadi macam-macam kebutuhan. Yang pertama kebutuhan menurut identitasnya, ada kebutuhan yang kedua, kemudian ada kebutuhan menurut sifatnya, ada kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, dan terakhir berdasarkan waktu ada kebutuhan masa depan. Terakhir apa tadi? Menurut subjek. Ada kebutuhan menurut subjeknya, yaitu kebutuhan kelompok. Oke. Mungkin itulah pemaparan materi kita hari ini, pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan juga Bapak sekalian, silakan dipelajari untuk materi-materi selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan dengan materi kita hari ini
kita menjadi orang yang lebih bijak di dalam mengelola keuangan, di dalam memberi segala keperluan. Baik, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang baik. Mari kita tutup kegiatan kita hari ini, pembicaraan kita dengan doa ibarat majelis. Subhanallah.